Halo saudara-saudara, salam jumpa dengan saya Yunus Agung. Nah, masih tertarik untuk sukses bukan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang menarik berkaitan dengan mata kuliah etika bisnis. Ketika kita menghendaki sebuah kesuksesan, jangan pernah ragu untuk meraih sebuah kesuksesan. Ketika kesuksesan itu diinginkan dan diharapkan, raihlah kesuksesan itu seoptimal mungkin. Oleh karena itu, seberapa penting sih etika buat meraih sebuah kesuksesan, terutama di dalam dunia bisnis? Salah satu buku yang ditulis oleh Sandy Craft, Etika Bisnis. Buku ini menceritakan banyak hal, banyak ilmu di dalamnya, di mana kita bisa belajar bagaimana kita menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah bisnis dengan meraih sebuah kesuksesan, namun tetap mempertahankan sebuah etika. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas sekilas dari karya Sandy Craft ini berkaitan dengan relevansi antara bisnis dan juga etika. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai etika dan bisnis, kedua hal ini tampaknya sesuatu hal yang berbeda. Namun, dari kedua hal ini kita bisa melihat bagaimana kesuksesan, bagaimana sebuah bisnis itu memerlukan sebuah etika. Jika bisnis berorientasi kepada sebuah keuntungan, bagaimana proses perputaran keuangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Tetapi etika adalah sumber daya yang melaksanakan. Bagaimana usaha itu dijalankan oleh seorang sumber daya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlunya sebuah etika, perlunya sebuah pemahaman mengenai sumber daya manusia, mengenai baik buruk dari apa yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Ketika saudara-saudara menjalankan sebuah bisnis, menjalankan sebuah usaha, tentu tidak hanya berpikir mengenai orientasi pada keuntungan, tetapi bagaimana usaha atau bisnis yang kita kerjakan itu mengalami sebuah kesinambungan. Oleh karena itu, jika bisnis hanya berbicara mengenai sasaran akhir untuk mendapatkan sebuah keuntungan, etika adalah salah satu penopang terpenting untuk mempertahankan konsumen ataupun klien kita. Oleh karena itu, etika seperti apa yang diperlukan? Etika seperti apa yang diharapkan oleh klien kita ketika kita hendak menjalankan sebuah bisnis? Mungkin tidak semua orang menyadari. Hanya selalu berorientasi kepada keuntungan, segala cara dihalalkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tentu itu bukan sesuatu hal yang terbaik. Oleh karena itu, dengan kita memahami etika, hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kita bisa mempertahankan klien kita. Kita bisa mempertahankan konsumen kita, relasi kita demi kelangsungan sebuah usaha yang kita jalani. Sandy Craft juga menyampaikan bagaimana bisnis yang baik atau bisnis yang luar biasa adalah bisnis yang mengalami kesinambungan. Tidak hanya berjalan di saat ini, saat startup dimulai, tetapi tidak memiliki kesinambungan. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan sebuah bisnis yang berjalan kontinu, terus-menerus secara lebih baik dari waktu ke waktu dan terus mengalami sebuah perkembangan, kita harus pahami konsumen kita, kita harus pahami klien kita, mitra kita, mereka orang-orangnya seperti apa. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, jangan hanya fokus kepada satu titik, yaitu keuntungan saja, tetapi mengabaikan hak-hak yang harus diberikan kepada klien kita. Ketika kita mendapatkan hak kita, kita juga bisa memberikan kewajiban kita apa yang harus kita berikan. Ketika kewajiban kita sudah berikan, hak itu akan sepenuhnya kita peroleh. Oleh karena itu, etika ini sesuatu hal yang penting. Etika apa saja dalam hal public speaking kita, teknik berbicara kita, memperlakukan konsumen dengan sebaik-baiknya. Ini adalah hal-hal sederhana. Oleh karena itu, ketika diri kita mampu menjalankan etika, diri kita dapat diterima oleh lingkungan, diri kita dapat diterima oleh klien kita. Perlakukanlah klien kita sebaik mungkin untuk kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Oke? Itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Tetapi jika kita ingin membedah buku ini lebih jauh, masih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Nah, hal lain lagi yang ingin saya tegaskan di dalam buku Etika Bisnis karya Sandy Craft ini, bagaimana sebuah bisnis itu
akan mengalami kontinuitas ketika kita bisa memberikan kenyamanan kepada konsumen atau kepada klien kita. Jadi apa yang kita kerjakan harus memenuhi batasan-batasan daripada etika itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal, ketika kita hendak menjalankan sebuah usaha, jangan hanya berfokus pada satu titik kesuksesan stop. Akhirnya kita mengabaikan beberapa titik. Tetapi kita harus bisa melihat dari segala sisi. Ibaratkan sebuah buku ini ada 4 sisi, atas 2, bawah 2. Kita harus bisa melihat dari 4 sisi ini. Tetapi apakah hanya 4 ini? Tentu tidak, tetapi juga dari bagian depannya. Depan dan belakang perlu kita pantau untuk kita bisa melihat sejauh mana konsumen kita, sejauh mana klien kita. Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, apa yang kita kerjakan ini tidak membebani orang lain. Mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka inginkan, kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita berikan. Itu adalah sesuatu hal yang perlu diketahui, perlu dimengerti, bahkan harus dijalani oleh setiap para pembisnis. Setiap orang yang bekerja harus sudah mengerti batasan-batasannya, harus tahu orientasi lingkungannya seperti apa. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Banyak orang sukses, tetapi belum tentu mereka sukses secara berkesinambungan. Karena apa? Banyak faktor. Misalkan mereka hanya berani, hanya bisa mendirikan sebuah usahanya di bagian awal, tetapi mereka melupakan lingkungan sekitar. Mereka melupakan nilai-nilai etika budaya lokal yang ada. Akhirnya mereka mengalami masalah dengan lingkungan di mana dia mendirikan sebuah usaha. Oleh karena itu, perlunya orientasi, perlunya kita memahami nilai-nilai etika yang ada di lingkungan kita untuk kita bisa mempertahankan usaha kita. Yakinlah, ketika saudara-saudara mampu menjalankan nilai-nilai etika sebaik mungkin, pasti akan diterima oleh lingkungan di mana kita berada. Peribahasa lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bisa membudayakan bagaimana di mana kita ditempatkan, kita harus tahu bagaimana kita harus memposisikan diri kita. Jika diri kita tidak bisa memposisikan diri kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, kita akan terbawa oleh arus, kita ditolak oleh masyarakat. Tetapi walaupun kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada, kita juga harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dalam diri kita. Mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, pembelajaran di etika bisnis mengenai relevansi antara bisnis dan etika ini sangat penting. Ketika saudara-saudara tidak memahami dua hal ini, ketika saudara-saudara menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah bisnis, yakin pasti akan mengalami banyak permasalahan ketika tidak bisa memahami nilai-nilai etika budaya kearifan lokalnya. Pahamilah lingkungan kita, siapa yang kita hadapi klien kita, apakah anak muda, ataukah para pengusaha kelas atas, ataukah para pelajar, ataukah lingkungan bebas yang dimana masyarakatnya bersifat majemuk. Oleh karena itu, kita harus bisa menyesuaikan diri. Yakin bahwa bisnis kita akan berjalan berkesinambungan. Kita bisa diterima oleh lingkungan karena diri kita memahami relevansi antara etika, budaya kearifan lokal dengan usaha yang kita jalani. Ketika kita bisa memahami dua hal ini, apa yang menjadi prioritas kita dalam bisnis, kita pun tidak melupakan nilai-nilai attitude yang ada di sekitar kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Sanikraf ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana menjadi seorang pembisnis itu harus bisa menjalankan dua hal. Padahal faktor-faktor lain masih banyak, tetapi etika ini sesuatu hal yang penting untuk dimiliki. Misalkan dalam hal pemberian salam dan lain sebagainya, memperlakukan konsumen seperti apa, siapa konsumen kita, di mana tempat di mana kita harus memperlakukan konsumen, itu sesuatu hal yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, ini adalah gambaran umum. Jadi dari apa yang telah saya sampaikan di relevansi antara etika dan juga bisnis, saya harap ini bisa memberikan gambaran sekilas. Saya kira ini bisa memberikan gambaran yang menjadi sebuah dasar untuk kita bisa memberikan usaha kita. Ketika kita bisa menjalankan usaha kita, usaha bisa kita jalankan secara optimal.
Mungkin di video berikutnya akan saya bahas lebih dalam atau materi-materi lain berkaitan dengan etika bisnis ini. Pada dasarnya mata kuliah atau etika bisnis ini sangat banyak poin-poinnya. Oleh karena itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan kepada saudara-saudara berkaitan dengan etika bisnis secara umum. Mungkin itu saja dari saya, dan sekali lagi saya sampaikan salam sukses bro.